Oke, hari ini bersama Kak Noven kita akan membahas tentang mindfulness. Ya, eh, secara umum mindfulness itu adalah kesadaran penuh terhadap momen saat ini atau peristiwa yang kita alami atau be present di mana kita berada saat ini, kita sadari sungguh-sungguh. Ya, tanpa menghakimi, dengan sikap menerima, hadir sepenuhnya dan seutuhnya. Ini adalah latihan untuk mengamati pikiran kita, emosi yang kita alami, dan sensasi tubuh tanpa terpikat olehnya. Nah, mindfulness dari sudut pandang Kristiani, apa bolehnya dan tidaknya ya? Antara lain, bolehnya itu disetujui karena apa? Satu, hidup dalam kesadaran ilahi, ya. Dalam Yesaya 26 ayat 3 yang dikatakan berinti, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mindfulness dalam kekristenan itu mengajarkan dalam konsep adalah God awareness, bukan self awareness. Kedua, ya, itu merenungkan firman secara sadar atau bisa kita sebut sebagai meditasi Kristiani. Ya. Ketiga, menjadi lambat untuk marah dan cepat mendengar. Ini kita bisa pelajari dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Disiplin untuk tidak bereaksi impulsif atau disiplin agar tidak sumbu pendek. Keempat, mengembangkan buah roh dalam kesadaran penuh. Itu kita bisa belajar dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23. Sadar terhadap dorongan daging dan memilih untuk berbuah roh. Lalu kalau ada yang boleh, pasti ada yang tidaknya. Ya, dalam mindfulness. Apa tidaknya dalam mindfulness? Kita akan tinjau dari elemen yang pertama, yaitu mindfulness yang terlepas dari Allah atau terlepas dari Kristus. Mengapa ditolak dan kenapa perlu dikoreksi? Karena menjadikan kesadaran hanya pada diri, bukan pada hadirat Allah. Ya, self-centeredness itu berbahaya. Ya. Karena akan nanti apa-apa adalah kesadaran diri tanpa melibatkan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Kedua, yang tidak bolehnya adalah kosongkan pikiran sepenuhnya. Ya, kosongkan pikiran sepenuhnya. Kenapa tidak boleh? Ya, karena dalam kekristenan kita diajar memenuhi pikiran dengan kebenaran, bukan mengosongkannya. Itu bisa kita pelajari dari Filipi pasalnya yang keempat. Ya, Filipi pasalnya yang keempat. Itu yang berbunyi demikian. Sebentar ya, Kak Noven bukain ayatnya. Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 tadi ya. Ayatnya yang ke-8. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi ya, pikirkanlah semuanya itu. Kalau dalam KJV, whatever things are true, honest, just, pure, lovely, are of a good report. If there be any virtue of, and if there be any praise, think on this thing. Ya.
Jadi kenapa tadi kita harus synchronize ya? Kalau versi BIMK-nya seperti ini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Oke? Nah, itu Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, ya. Yang ketiga yang tidak boleh dalam mindfulness ini adalah tujuan penyatuan diri dengan alam semesta. Panentheisme atau disebut juga dikenal dengan pantheisme, ya. Dalam kekristenan memisahkan antara pencipta dan ciptaan. Kita menyatu dalam Kristus Yesus, bukan dengan alam, ya. Itu sadari benar-benar, jangan sampai terjebak pada mindfulness yang salah ya, yang tidak sinkron dengan Alkitabiah. Nah, bagaimana melatih mindset yang benar, dalam mindfulness yang benar? Latihannya seperti apa? Ya, tujuan utamanya tuh bukan sekedar tenang atau mencapai kedamaian, tetapi hidup selaras dengan Roh Kudus, mengenali pola batin dan berani menundukkannya kepada Kristus. Kita bisa lihat dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5. Dikatakan di sini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Nah, ketiga, cara mengembangkan disiplin mindfulness yang sehat itu seperti apa? 1, kita bisa melakukan praktek doa kontemplatif. Dengan cara apa? Duduk tenang, perhatikan nafas sebagai pemberian yang daripada Tuhan. Lalu fokuskan pada pikiran pada satu ayat tertentu yang misalnya kita baca Alkitab, kita dapat sesuatu yang ngeceling dengan ayat Alkitab itu, kita renungkan, ya kan? Atau kita membayangkan dengan statement yang berkaitan dengan Tuhan, ya. Misalnya gini, contoh, ketika duduk tenang, perhatikan sungguh-sungguh, kita mencermati kata-kata yang simple seperti ini misalnya. Yesus anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Atau bisa kita juga ngomong, terima kasih Yesus atas kemurahan dan anugerah yang sudah Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sadari dan hayati setiap kata-kata yang seperti itu. Buat kita latihan mindfulness, ya. Kedua, kita bisa membuat dengan cara membuat jurnal kesadaran diri, ya, awareness journal. Gimana caranya? Ya, caranya tuh catat, ya, apa yang kita rasakan, apa pemicunya, lalu apa respon kita, apakah ini menghasilkan buah roh atau malah keinginan daging, ya. Kita coba renungkan, buat jurnal kesadaran diri. Jadi ketika ada apa-apa itu jangan langsung bereaksi, tapi diajarkan bagaimana berespon benar, ya. Tadi Kak Noven ulangin, catat apa yang kita rasakan, apa pemicunya, lalu apa respon kita saat itu terjadi, ya. Apakah respon itu juga kita cerna lagi, apakah selaras dengan kehendak Tuhan atau itu selaras dengan pemuasan emosi negatif kita.
ya. Jangan kena penyakit jiwa ya, iri ataupun kemarahan yang tak terkendali gitu ya. Kemarahan yang tidak pakai judul, nah itu juga berbahaya ya. Apakah ini bisa ke langkah berikutnya, apakah yang kita lakukan ini nih selaras dengan buah roh atau keinginan daging? Oke. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga, cara mengembangkan disiplin mindfulness tadi. Yang ketiga adalah lakukan 3P ya. 3P yang akan disingkat dalam bahasa Indonesia yaitu pause dulu, lalu refleksinya ya, lalu pilih responnya apa. Ya. Misalnya gini, saat terpicu sesuatu gitu, suatu masalah atau emosi kita ke trigger gitu ya. Step 1, pause dulu sejenak. Lalu yang kedua, masuk ke fase kedua, refleksi dulu. Kenapa saya merasa begini atau kenapa kita merasa begini? Lalu masuk ke fase ketiga, pilih respon yang sesuai dengan keinginan Kristus atau apa yang diajarkan oleh Alkitab ya. Bukan respon yang berdasarkan impuls ataupun berdasarkan ego kita, harga diri kita yang terluka atau pride kita yang keserempet atau ego, pride ataupun sesuatu yang mengiritasi kita lah gitu ya. Nah, yang keempat, latihan body scan dalam terang firman Tuhan. Yang keempat tadi latihan body scan dalam terang firman Tuhan, yaitu dengan cara apa? Sadari akan tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan. Rasakan ketegangan yang kita alami. Rasakan dan akui ya. Nggak bisa aku nggak merasakan ini. Padahal misalnya sakit hati atau misalnya merasa sebel gitu loh. Coba akui. Rasakan ketegangannya, lalu akui, terima bahwa itu pernah kita rasakan atau sedang kita rasakan, lalu bawa dalam doa. Tuhan, aku mau serahkan stres ini atau problem ini padamu. Tuntun aku misalnya untuk bagaimana menyelesaikannya dengan bijaksana, bagaimana kasus ini atau masalah ini mendewasakanku dan juga mendewasakan orang-orang di sekitarku. Nomor 1, mendewasakan diri pribadi dulu. Kalau orang-orang di sekitar kita tidak mau didewasakan, itu tidak masalah, karena fokusnya adalah transformasi kita pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Nah, bagaimana mengenali pola pemicunya ya? Kita lakukan deteksi emosi, lalu kita reaksi, lalu bijaksananya seperti apa gitu ya. Contoh, kita mulai dari elemen pemicu emosinya misalnya ya, dari pemicu emosi. Nah, langkah bijaksananya dalam kekristenan ini apa yang akan kita ambil? Misalnya sadari tanpa menyangkal, yang seperti tadi Kak Noven sudah jelasin ya. Sadari tanpa menyangkal, diterima nih perasaan kita sendiri itu yang misalnya sebel, kesel, dihakimi, itu enggak apa-apa. Ya, akui di hadapan Tuhan, terima, akui juga secara batin kita ya. Lalu bawa dalam doa. Tuhan, tunjukkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tunjukkan sumbernya gitu. Ya, kita minta ketika mengalami hal yang memicu emosi kita lakukan langkah tadi. Yang kedua, pola lama reaksi ya, yang mungkin autopilot. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang mengiritasi, kita langsung marah, ngamuk, tantrum gitu loh, membela diri, apapun itu ya. Kita harus tahu pola lama reaksi kita apa yang sering terjadi karena autopilot, lalu kita coba disiplin dengan seperti ini koreksinya. Catat pola mungkin marah tadi, apa polanya itu muncul, lalu menyalahkan, menjauh gitu loh. Bandingkan dengan pola yang Alkitab ajarkan, bagaimana berespon, bagaimana
bertutur kata, membawa diri, berpikir, juga memberkati lewat doa. Jadi pilih berespon benar. Bukan benar atau salahnya, tapi pilihlah berespon benar. Ya. Langkah ketiganya adalah pilih respon baru kita, ya. Berdasarkan firman, apa yang Yesus akan lakukan atau yang pernah Kak Noven jelaskan di sini adalah what would Jesus do? Ya. Latih dengan akal budi dan Roh Kudus. Nah, ini butuh Roma 12 ayat 2. Bertindaklah sesuai dengan pembaruan budimu, ya. Dan juga yang Yakobus, ya, di surat Yakobus, yang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Setelah mengalami transformasi, kita bertindak dengan iman. Ya, ketika memilih untuk melakukan respon yang baru yang tidak autopilot. Karena gini, pola lama, ambil contoh misalnya gini, ngedumel dan tidak bersyukur itu gampang sekali. Tapi untuk bersyukur dan berespon benar itu perlu latihan, nggak auto. Sama lah, saya sudah sekian tahun mengajar. Ya, saya sudah sekian tahun mengajar. Dari 94 ya saya ngajar. Itu nggak autopilot, seseorang itu auto pinter. Ya. Tetapi untuk bodoh itu cukup lakukan hal-hal yang males, santai, lalu kita otomatis dalam proses menjadi bodoh yang cukup lama itu kan menjadi habit kita, jadi males dan bodoh gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk menjadi pintar kita perlu rajin, disiplin. Rajin itu memang gak enak. Ketika orang lain main santai, kita rajin latihan. Misalnya kalau kita sport, kita latihan rutin. Misalnya saya bekas latar belakang bela diri. Untuk membentuk kebiasaan yang benar pun harus dilatih. Begitu juga dalam kerohanian, ya, atau dalam pelajaran intelektual gitu. Untuk kita bisa fasih mengerjakan latihan-latihan soal dengan tepat, kita perlu latihan, melatih diri. Bagaimana beradaptasi dengan sistem yang ada dan bagaimana kita bergerak di dalam sistem itu, ya. Lalu masuk yang berikutnya adalah setelah pilih respon baru, kebijaksanaan ilahi apa yang kita pelajari dari Kristus, ya. Kita bisa lihat dari Yakobus 3 ayat 17. Ya, Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 17. Bijaksana itu sama dengan suci, murah hati, tulus. Bukan sekedar tenang ataupun diam. Bijaksana tidak selamanya diukur sebagai tenang ataupun diam, ya. Tapi bijaksana itu suci, damai, murah hati, tulus, dan berintegritas juga. Oke. Nah, metode berpikir bijaknya seperti apa? Kita akan lakukan metode cross thinking, 5 langkah, ya. Akronim dari cross. C, kita mulai dari C, center on Christ, ya. Apa yang dilakukan dalam center on Christ ini? Fokuskan pikiran pada Kristus, bukan pada diri, lebih-lebih pada rasa sakit hati atau emosi negatif kita. Akui bukan berarti kita terjebak pada pity party atau self pity. Please, sadari. Lalu akronim dari cross, R yang kedua, recognize the root, ya. Apa akar dari emosi ini? Luka lamakah, trauma masa lalukah, kebutuhan tak terpenuhikah? Itu harus diselidiki. Lalu O, observe with objectivity. Lihat dari sudut pandang luar. Jika saya orang lain, apa yang saya lihat dari diri saya? Kak Noven ulangin. Lihat dari sudut pandang luar. Jika saya orang lain, apa yang saya lihat dari diri saya? Jadi pertimbangkan, belum tentu perbuatan baik, niat baik kita itu dibaca orang dengan baik juga sesuai dengan asumsi kita. Mudah bagi kita yang contoh, kita yang jujur, mudah bagi kita yang jujur berpikir semua orang di sekitar kita jujur, ya. Mudah bagi kita yang tulus mengira semua orang yang di sekitar kita juga tulus. Tapi bagi orang yang manipulatif, maka akan berpikir semua orang di sekitarnya manipulatif.
Atau seorang yang pembohong akan berpikir semua orang yang ada di sekitarnya itu adalah pembohong. Nah, kita harus lihat pola-pola kemungkinan yang ada di sekitar kita itu apa, ya. Dan jangan terjebak juga menghakimi. Boleh menilai, boleh menceritakan apa yang dirasakan pada orang yang tepat, tetapi jangan terjebak pada menghakimi. Ya, di bagian O tadi, cross, dari akronim cross tadi ya. O, observe with objectivity, ya. Lihat dari sudut pandang luar, dari sudut pandang di luar diri kita, lihat point of view yang lain. Lalu S, submit to the spirit, tundukkan kehendak pribadi pada tuntunan Roh Kudus. Submit to the spirit, tundukkan kehendak pribadi pada tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus melalui firman-Nya, melalui mungkin masukan dari orang-orang di sekitar kita. Masukan belum tentu teguran, ya, belum tentu kritikan yang menunjukkan bahwa ketidaksenangan. Kita bisa lihat, ya, hargailah semua opini yang ada di sekitar kita. Belajar menghargai, tapi tidak harus ditelan. Kalau opini itu benar seperti yang kita lakukan, ya, anggap itu sebuah masukan yang positif. Tapi kalau itu omongan negatif yang kita tidak lakukan seperti itu, ya sekedar tahu bahwa ada orang tidak suka dengan kita. Ya kan, plus minusnya ya kita tahu bahwa ada orang yang tidak suka dengan kita. Ataupun kita tahu ada orang yang tulus negur kita. Tapi ada juga yang negur dikira kita nggak tahu, ya itu juga ada. Ya. Jadi menurut pandangannya semua orang sama tidak taunya dengan dia. Nah, tapi kita belajar rendah hati aja, nggak menyalahkan ataupun menuduh gitu ya. Nah, lalu masuk ke akronim terakhir dari cross, S, speak gracefully. Speak gracefully, ya. Respon dengan kasih, bukan reaktif. Belajarlah dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Ya. Contoh praktisnya seperti ini. Situasi, dengar secara keras, ditegur secara keras misalnya oleh rekan kerja kita, ya, oke, rekan pelayanan kita atau satu tim komsel kita, ya, namainlah itu misalnya apakah itu family care, CG, ataupun date, ataupun mudika, ataupun cool, family altar, ya apapun itu, you name it gitu ya. Nah, ketika ditegur secara keras oleh rekan kita, apa yang harus kita pelajari? Misalnya pola lama, langsung marah dan membela diri, ya kan? Lalu bagaimana kita mempraktekkan latihan mindfulness Kristennya, secara Kristianinya, ya? Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan sambil merenungkan firman Tuhan atau memperkatakan juga boleh, misalnya, Tuhan bantu aku melihat ini dengan hatimu, Tuhan bantu aku melihat hal ini dengan perspektifmu Tuhan, atau Tuhan bantu aku belajar dari masalah ini apa gitu ya. Lalu langkah kedua, deteksi pemicunya apa. Oh, aku merasa tidak dihargai, tidak dianggap, atau aku merasa direndahkan atau dianggap tidak tahu apa-apa, atau ya apapun itulah. Deteksi pemicunya apa, ya. Pasti itu akan ada sesuatu yang berpotensi mengiritasi hati kita ataupun emosi kita atau pemikiran kita. Itu pasti ada serempet dikit-dikit ke sana. Lalu ke berikutnya adalah pikir bijak, ya. Ini bukan tentang harga diriku. Ini bukan tentang harga diriku. Ingat, ini bukan tentang pride kita, ya, tetapi tentang pertumbuhan dan transformasi, ya. Karena setiap gereja punya aturan, setiap komunitas punya aturan, setiap orang punya kolam. Walaupun statement-statement yang ada itu harus diuji benar atau tidak, karena bisa aja karena pemahaman yang berbeda lalu memaksakan pada kita yang sudah belajar, atau memang kita nggak tahu apa-apa, itu pun harus kita cermati dan teliti. Lalu berikutnya adalah respon. Beresponlah dengan benar. Misalnya
kita langsung mengatakan ya terima kasih atas masukannya, akan saya pertimbangkan dengan doa, ya. Kalau perlu kita pengen orang itu belajar dan bertumbuh, ya kita ajak diskusi baik-baik. Tapi kalau orang itu kekeh, ya sudah, tinggalkanlah dalam kekekahannya itu daripada capek, kan? Ya enggak? Untuk apa meyakinkan orang yang tidak mau percaya, ya? Daripada capek membuang waktu, lebih baik kita fokus pada pertumbuhan diri kita pribadi dengan Tuhan. Oke? Nah, sekilas mengenai ini rangkumannya, yaitu dalam elemen tadi, ya, fokus mindfulness Kristennya apa? Ingat, ikut Kristus, bukan ikut ego kita. Tujuannya apa? Elemen tujuan, hidup kudus dan sadar akan hadirat Tuhan. Ya, hidup kudus dan sadar akan hadirat Tuhan, tujuannya. Lalu secara bagaimana teknikalnya atau tekniknya, ya doa kontemplatif, refleksi, lalu respon yang terarah, ya. Jadi jangan nggak setuju, nggak senang, framing orang, menuduh orang, itu tidak sehat. Lalu berikutnya apa yang harus diwaspadai, peringatannya apa? Hindari sinkritisme, kosongnya makna spiritual, itu hindari, ya. Jangan karena orang nggak tahu langsung kita tuduh bahwa wah ini tidak profesional atau tidak knowledge. Ya kita ajak ngomong, bertukar pikiran, mana tahu bisa terbantu. Tapi kalau orang itu tidak mau, ya kita tidak usah paksa daripada capek toh. Nah, lalu disiplin pribadinya apa? Kita lakukan harian, jurnal harian, doa hening, ya, dengar-dengaran dengan Tuhan, lalu refleksi dari ayat Alkitab. Nah, demikian tentang bagaimana melakukan praktek mindfulness di dalam kekristenan, mau dia Kristen Katolik, mau dia Kristen Protestan, itu apapun, you name it, Kristen sekali lagi artinya adalah pengikut Kristus, ya. Kita Kristen yang bertumbuh bersama-sama Kristus dan mau diubahkan bersama-sama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless dari Kanoven. Bye bye.